seperti apa mungkin sebagai sahabat kronologisnya beliau yang memang sudah mengalami sakit. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di sini. Kita melakukan penghormatan dan doa untuk sahabat kali Carlo. Untuk saya, Carlo itu sahabat yang pertama kali mengawali anggota yang saya cari di Kahitna. Jadi Carlo itu sebenarnya bisa dikatakan penyanyi pertama yang direkrut sebelum Hedi dan Mario dan lain-lain. Carlo adalah pertama satu SMA dengan saya di Bandung, di SMA 5 Bandung. Sahabat kecil, teman main kecil. Jadi saya tahu betapa besarnya kecintaan Carlo terhadap Kahitna. Saya ingat ketika saya masih di Bandung, ketika pertama kali buat lagu, Carlo kan selalu kalau saya main piano buat lagu, Carlo bilang, Yov, ini band kita pasti akan jadi band lagu cinta yang gak akan pernah bisa sama dengan yang lain tidak akan pernah bisa sama dengan Kahitna. Maksudnya enggak, ini kita pasti punya ciri yang puluhan tahun, bahkan apa-apa lintas zaman kita akan didengarkan. Itu Carlo membicarakan ketika saya belum buat lagu, bahkan saya baru lagu-lagu awal dan lagu-lagu itu belum direkam, tapi Carlo bilang nanti ya kalau kita udah terkenal, kita pada waktu kan kalau lagu itu udah diputar di radio, kamu baru ngerti apa yang saya sampaikan ini, yang saya omongin ini gitu. Dan ya memang ada keajaiban begitu lagu itu didengarkan, cerita cinta bisa begitu meledak ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Ya pada waktu itu kami yang dari tur Indonesia ke seluruh provinsi sampai tur dunia, sampai ke Eropa, dari mulai Inggris, Belanda, Prancis, sampai kami juga tur ke Boston, ke Amerika, ke semua negara di negara bagian, ke kota-kota di Australia dan banyak tempat, bukan hanya di Indonesia. Lalu Carlo bilang, bukan bener kan yang aku ceritain waktu SMA? Iya loh. Nah, di situ saya banyak sekali kenang-kenangan ketika saya bisa ngeliat dulu ada angkot gitu, terus ada tulisan aduhai, di mana itu Yofi buat lagu dari angkot itu, ada kata-kata nggak ngerti, itu coba buat dari itu. Nah itu Carlo yang banyak sekali menginspirasi saya untuk membuat lagu karena kedekatan kami sebagai sahabat gitu. Yang luar biasa dari Carlo untuk saya adalah kecintaannya, dan jadi mungkin ini bisa menjadi inspirasi dari untuk teman-teman band di seluruh Indonesia dimanapun. Kami ini 9 orang, tapi dibilang berantem sekalipun hampir gak pernah loh 37 tahun. Apalagi kalau misalnya masalah rezeki kayak gitu, kami percaya betul Allah yang memberikan, Tuhan yang memberikan pada kami. Jadi banyak yang ledekin saya pada waktu itu, ngapain buat band 9 orang, kebayangan kalau gajinya berapa, bagi-baginya cuma berapa, dapatnya kalian udah capek-capek dapatnya cuma segitu. Itu diledekin sama teman-teman band yang lain pada waktu itu. Tapi saya ingat banget, dan sama Carlo punya jawaban yang sama, gak apa-apa, orangnya banyak, doain banyak, keluarga kami banyak yang mendoakan, dan alhamdulillah kita sampai sekarang udah jalan 37 tahun, sebuah grup band yang setiap bulannya jobnya kadang-kadang melebihi jumlah hari dalam bulan itu, yang itu aneh untuk kami masih bisa main musik di kalangan di usia yang sama, di bawah, bahkan anaknya dari fans kita, bahkan sekarang banyak fans kami itu dari anak SMP, SMA yang jauh sekali. Semua mereka menyanyikan lagu cantik, mantan terindah, andai dia tahu. Sepertinya kami punya keberuntungan bahwa lagu-lagu kami lintas generasi tanpa ada gap dengan generasi. Kan banyak juga kan teman-teman yang lain bisa buat lagu, wah terasa banget nih 90-an, terasa banget nih 2000-an. Kahitna itu mau lagunya mantan terindah dibawakan kami, dibawakan Raisa sama indahnya, dibawakan oleh Ran andai dia tahu sama indahnya, dibawakan siapapun terasa luar biasa. Jadi itu mungkin hadiah Tuhan untuk kebaikan-kebaikan orang-orang seperti Carlo yang ada di dalam hidup kami. Jadi sekali lagi, kami tentu saja Kahitna merasakan kehilangan yang luar biasa untuk Carlo, sahabat kami tercinta dan sahabat baik kami, yang menjadikan inspirasi yang luar biasa. Kedepannya seperti apa Kahitna ini udah 5 bulan. Nggak ada Carlo. Kami memang banyak bermain keliling Indonesia, tapi nggak ada Carlo tuh seperti yang berbeda. Tapi kami
selalu ingat juga tentang Carlo, ayo terus saya ikutin terus, saya selalu doakan juga Kahitna pasti maju terus. Dan saya tahu nanti tanggal 3 Mei ini saya akan ada konser tunggal. Saya berharap pada waktu itu dengan Carlo bahwa Carlo akan kembali nyanyi di konser tanggal 3 Mei nanti di JCC. Tapi Carlo bisa ikut, tapi kami pasti teman-teman Kahitna akan bernyanyi dan berkumpul sambil kita akan berbagi kenangan indah tentang Carlo di konser kami tanggal 3 nanti. Ini sebuah kehilangan besar karena walaupun itu konsernya tunggal saya, tapi teman-teman Kahitna tuh merasa bahwa konsernya saya itu adalah konser Kahitna juga. Karena walaupun kami sekarang udah makin banyak sahabat-sahabatnya, adik-adiknya, kami makin banyak. Dari mulai ada Ran, ada Hi-Fi, lalu sekarang udah ada Arsi, ada Tiara, Liodra, Ziva, dan terus sepertinya seperti embrio yang meneruskan semangat lagu dan musik-musik dari Kahitna, dan kami beruntung mendapatkan penerus-penerus yang punya jejak-jejak indah itu. Dan Carlo bangga sekali pada adik-adik atau teman-teman kami atau anak-anak kami yang meneruskan semangat itu. Jadi pada waktu itu bilang, saya akan datang, nanti saya akan nyanyi walaupun cuma 1-2 lagu ya Yov ya. Iya, kita pasti saat dan karena kemarin dia 3 hari 4 hari yang lalu udah sempat buka bersama sama Hedi, jadi kita membuat keyakinan kita bahwa kita akan berkumpul lagi di 3 Mei nanti. Tapi memang rupanya sudah kehendak Tuhan. Sekali lagi saya memohonkan buat para soulmate Kahitna di seluruh Indonesia, mohon maaf kalau ada kesalahan dari sahabat kami Carlo. Mohon doanya juga semoga Carlo mendapat tempat terbaik di sisinya, dan kami Kahitna tetap akan terus meneruskan semangat yang Carlo bawa sebagai pendiri Kahitna, dan tentu kami berupaya meninggalkan jejak-jejak yang indah buat musik Indonesia. Sekali lagi teman-teman, mungkin itu besok kalau mungkin bisa hadir kita di Tanah Kusir, kita sama-sama ke sana bersama teman-teman Kahitna. Lain-lain halnya, sekali lagi atas nama keluarga, atas nama Carlo, mohonkan dibukakan pintu maaf dan mohon doanya untuk kebaikan Carlo di atas. Itu aja kali ya. Ada yang lain? Satu pertanyaan, ketika memang sudah 5 bulan tanpa Carlo sendiri, ketika akhirnya ini Carlo sudah betul-betul tidak bisa ada lagi, apakah Kahitna sendiri akan merekrut penyanyi lain atau seperti apa? Kayaknya kalau sekarang kami belum terpikirkan seperti itu, karena kami selama ini selama Carlo nggak ada, tentu kami ada penyanyi pengganti, kami memang bergantian, dan itu atas rekomendasi dan juga sepengetahuan ya teman-teman dan sahabat-sahabat dan adik-adiknya dari kita semua juga, dan Carlo mengetahui itu gitu. Karena perbedaan Kahitna kan ada 3 vokalis itu yang memberi warna di lagu-lagunya, jadi itu yang membedakan dengan proyek-proyeknya solo, baik Mas Edi, Mario, atau juga Carlo sendiri gitu, almarhum. Jadi kalau untuk kedepannya seperti apa, kita belum bisa, saya tentu akan bertanya sama teman-teman di Kahitna. Yang jelas kita akan berjalan karena kita udah banyak kontrak-kontrak konser juga, dan kita tetap berjalan ke kota-kota yang memang sudah dalam kontraknya kita. Lain-lainnya apakah akan ada tambahan atau masih additional, mungkin kita lihat perkembangannya seperti apa. Itu aja kali ya. Terima kasih ya Mas. Terima kasih ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.